selamat pagi teman-teman. Saya akan sharing firman Tuhan yang saya dapat pada pagi hari ini di Yohanes 4 ayat 5-10. Kita baca teman-teman. Maka sampailah ia, yaitu Tuhan Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi pukul siang ya, tengah siang panas-panas itu Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Jadi pada saat itu Tuhan Yesus benar-benar letih ya, karena dikatakan di Alkitab ini Tuhan Yesus letih oleh karena perjalanan. Dan juga selain letih karena perjalanan, mungkin juga panas ya. Jadi orang kalau sudah capek, letih karena Tuhan, walaupun demikian memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Roh Tuhan yang turun ke dunia ya, memakai jubah manusia. Dalam jubah manusia ini sama seperti kita, bisa merasakan haus, merasakan letih, merasakan capek ya. Nah, bedanya Tuhan Yesus itu tidak berbuat dosa seperti kita manusia biasa. Dia kudus, dia manusia yang kudus, manusia yang luar biasa. Ya, tapi di dalam Tuhan Yesus letih, Tuhan Yesus haus, dia meminta kepada seorang wanita Samaria, ya, seorang wanita Samaria minta untuk minum, gitu. Karena wanita Samaria itu datang untuk menimba air di sumur itu, ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Jadi Tuhan Yesus meminta air minum kepada wanita Samaria. Air minum itu ya sesuatu untuk yang kita minum, air ya. Misalnya ini air ya, air minum ini air ini untuk diminum ya, untuk diminum. Nah, air minum ini melambangkan sesuatu kebutuhan manusia yang membuat manusia itu hidup. Ya, coba manusia itu tidak usah minum, ya, pasti dia akan mengalami dehidrasi, mengalami radang tenggorokan mungkin. Pertama meradang tenggorokan. Setelah dia radang tenggorokan sakit, terus badannya menjadi panas. Setelah badannya menjadi panas, ya, kemudian dia akan kehilangan kesadaran. Nggak usah dikasih minum, terus nggak usah kasih minum. Pasti dijamin manusia akan mati kehausan, mati dehidrasi, mati kekeringan. Begitu pula tumbuh-tumbuhan itu tidak usah dikasih minum, tidak usah kasih air. Nggak usah. Kalau tanaman padang gurun mungkin dia akan lama bertahan ya, dapat bertahan gitu, beberapa lama gitu. Tapi jika tanaman biasa, maka dia akan tidak lama akan layu, akan menjadi kering dan mati. Begitu pula kita manusia, ya, hewan-hewan, semuanya makhluk ciptaan Tuhan membutuhkan air. Air itu suatu kebutuhan yang urgent, suatu kebutuhan yang penting, yang dibutuhkan oleh kita semuanya, makhluk hidup, yang dibutuhkan oleh manusia. Tanpa minum kita akan mati.
Ya, jadi air itu lambang kehidupan. Ya, lambang kehidupan, makhluk hidup, lambang kehidupan. Dan ketika Tuhan meminta air kepada wanita Samaria itu, berarti Tuhan Yesus itu meminta kehidupan daripada wanita Samaria itu. Kehidupan wanita Samaria diminta oleh Tuhan. Begitu pula jika Tuhan meminta kepada kita, teman-teman, air, beri aku air. Gitu. Berarti Tuhan meminta kehidupan kita untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya teman-teman. Ya. Lah, waktu itu wanita Samaria berkata di ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi ketika Tuhan Yesus meminta air yang kita miliki, yaitu kehidupan kita, kepada kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus meminta, beri aku minum, artinya Tuhan Yesus berkata, berikan aku hidupmu. Maka ketika kita, ya Tuhan, ini Tuhan, aku berikan air, yaitu hidupku kepadamu. Maka niscaya saat dia meminta hidup kita, meminta air dari hidup kita, yaitu meminta kehidupan kita, otomatis dia akan memberikan kepada kita air hidup. Air hidup, air kehidupan, yaitu rohnya yang hidup, dirinya sendiri, ya, kepada kita, yang membuat kita ini manusia yang sebenarnya mati, ya, manusia yang makhluk hidup yang sebenarnya kosong, yang tidak ada apa-apanya ini, ketika air kehidupan, yaitu roh daripada Tuhan Yesus itu sendiri masuk dalam hidup kita, ini menghidupkan manusia daging kita yang mati karena dosa ini, dihidupkan oleh roh Tuhan. Ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, maka ada kehidupan mengalir dalam kehidupan kita, ada kehidupan membangkitkan manusia kita, manusia daging kita, ya, manusiawi kita yang mati karena dosa ini dihidupkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi manusia yang baru, menjadi pribadi yang hidup. Karena apa? Karena ada roh yang hidup tinggal dalam hidup kita. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup itu luar biasa, melambangkan kehidupan daripada Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu rohnya yang hidup, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Dia memberikan itu kepada kita. Tapi maukah kita memberikan air kepada Tuhan, yaitu memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Karena tubuh manusia itu lebih dari 50% itu terdiri dari air, ya, terdiri dari air. Coba Anda bisa cek gitu, benar atau tidaknya tubuh manusia itu lebih dari 50% terdiri dari air, yaitu kehidupan manusia, ya. Jika Tuhan meminta air dari hidup kita, air kepada kita, berarti dia sama saja dia meminta kehidupan kita. Maukah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk dia pakai menjadi alatnya? Tuhan membutuhkan. Aku haus. Haus itu melambangkan
suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Wow, luar biasa. Tuhan raja di atas segala raja. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Sampai membutuhkan kita manusia biasa, manusia yang sebenarnya tidak ada tidak ada artinya sama sekali. Kita tuh bagikan setelempap asap, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Jika kita hilang, orang tidak akan menemuinya lagi. Sudah tidak akan diingat-ingat lagi. Ya, sudah lupa gitu. Generasi selanjutnya tidak akan pernah tahu kita gitu. Kita sudah hilang. Kita yang sangat rapuh ini, rentan ini, ya, dikasih sakit sedikit aja sudah tidak bisa apa-apa. Kasih sakit stroke aja sudah tidak bisa apa-apa. Sudah membutuhkan orang lain untuk merawat kita. Apakah kita masih bisa sombong dengan hidup kita, teman-teman? Ya, kita ini manusia yang tidak bisa dibanggakan. Kita tidak bisa membanggakan hidup kita. Tidak bisa, teman-teman. Ya, hanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jikalau kita manusia yang tidak ada artinya apa-apa ini, Tuhan Yesus membutuhkan kita, meminta kepada kita, beri aku minum. Itu suatu kehormatan, teman-teman. Suatu kehormatan. Dia haus, beri aku minum. Itu suatu kebutuhan yang mendesak. Orang haus itu kebutuhan mendesak. Tuhan inginkan hidup kita untuk Dia pakai menjadi alatnya bagi kemuliaannya. Maukah kita memberikan air, yaitu kehidupan kita kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Tapi banyak juga ya, kita yang lambang sebagai wanita-wanita ini mempelai Kristus. Mungkin ada yang tidak sungguh-sungguh memberikan kehidupannya kepada Tuhan, memberikan air kepada Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh, luar biasa, teman-teman, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu Roh-Nya sendiri, Roh Kudus-Nya, ya, lambang atau tanda meterai keselamatan. Mari kita baca di Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Jadi saat Tuhan berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa Dia yang berkata kepadamu, beri aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, luar biasa. Tuhan berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Luar biasa. Roh Kudus itu tanda atau meterai keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya yang memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ya, jadi itu tanda meterai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya kita mau beli rumah, pasti orang tua akan berkata, berikan itu tanda jadi, ya, bahwa tanda kita sungguh-sungguh mau membeli rumahnya. Lalu kita beri, misalnya kita beri kekuatan kita mampu beri berapa gitu. Kita beri tanda jadi. Otomatis kita akan membeli rumah itu. Kenapa? Karena kita sudah memberikan tanda jadi. Kalau kita sampai batal, tidak jadi membeli rumah itu, berarti kita hilang tanda jadi kita, gitu. Ya. Atau kecuali jikalau pemilik rumah yang membatalkan, gitu. Jikalau kita yang membatalkan tidak mau beli, berarti itu hilang tanda jadinya itu. Ya, berarti
tanda jadi itu sebagai tanda jadi uang yang kita berikan untuk membeli rumah itu berarti sebagai tanda bahwa kita serius untuk membeli rumah tersebut. Begitu pula kita, jikalau kita ingin mendapatkan rumah Bapa di surga, maka Tuhan itu sudah memberikan tanda jadi. Ini nak, aku kasihkan kamu tanda jadi, yaitu Roh Kudusku. Tanda meterai keselamatan, bahwa ini tanda jadi, tanda meterai bahwa kamu sudah diselamatkan. Kamu berhak mendapatkan rumah di surga, rumah Bapa di surga. Ya, luar biasa, luar biasa. Inilah tanda keselamatan, teman-teman. Jika kita diberikan Roh Kudus dalam hidup kita, otomatis kita sudah diselamatkan. Namun untuk apa sih? Apakah kita hanya sekedar diselamatkan saja? No, tidak teman-teman. Tapi Roh Kudus itu berbicara mata air kehidupan. Ya, yang tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita yang kosong, kita yang kering, kita yang yang kurus kering, yang selalu membutuhkan sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Ya, kalau kita minum air ini, maka kita akan haus lagi. Ya, ini air yang berasal dari dunia. Jika kita minum, maka kita akan haus lagi, dan kita akan haus lagi. Tetapi jika ada air hidup, yaitu mata air kehidupan, yaitu Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, maka sejak itu kita tidak akan pernah haus lagi. Itu yang sudah dikatakan pada Tuhan. Maka kita tidak akan haus lagi. Jawab Yesus kepadanya di ayat ke-13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Teman-teman, jika kita hanya memiliki air ini teman-teman, maka kita akan haus lagi. Jika ini kita berikan kepada orang lain juga akan haus lagi. Maka dari itu teman-teman, jika ada mata air kehidupan, yaitu Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, maka kita berikan kepada orang lain. Dan ayo minum, yaitu apa? Roh Kudus ini akan berbicara. Firman yang keluar dari mulut kita ini adalah firman yang hidup. Karena apa? Berasal dari mata air kehidupan. Sehingga orang yang mendengarnya menjadi hidup. Jadi manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jika kita berbicara firman Tuhan, sesungguhnya kita berbicara kepada roh manusia orang itu. Maka roh manusia yang mendengar firman Tuhan yang keluar daripada Roh Kudus ini yang berbicara, mata air kehidupan yang mengalir melalui hidup kita, orang itu tidak akan haus lagi. Dia akan dipuaskan, ya, dipuaskan dahaga mereka, sehingga mereka mendapatkan juga air hidup itu di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh dikuaskan, dikenyangkan, disegarkan, ya teman-teman. Tapi jikalau kita membagikan firman Tuhan yang bukan berasal dari mata air kehidupan, yaitu Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita, lambang keselamatan, tanda meterai keselamatan, maka orang itu akan orang yang mendengarnya tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan apa-apa, sehingga tetap kering, ya, tetap saja haus, tetap saja kosong. Makanya ada orang yang pergi beribadah, datang kosong, pulang juga kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Tadi apa yang dibagikan? Tidak tahu, lupa, gitu. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang benar-benar masuk di dalam kehidupannya, sehingga dia lupa, gitu. Dia tidak tahu, ya. Tapi jikalau sesuatu yang diberitakan itu adalah benar-benar
roh Bapa yang berbicara, pasti roh itu akan mengenal siapa yang berbicara. Ini berasal dari Tuhan atau tidak, roh manusia itu sebenarnya tahu. Maka dia akan tangkap, manusia rohnya akan tangkap, akan minum sesuatu daripada Tuhan, daripada roh Tuhan yang berbicara itu. Akan makan, akan minum, sehingga dia menjadikannya. Jadi itu akan dia pegang sungguh-sungguh firman itu. Oh, aku dapat luar biasa. Wow, luar biasa, terima kasih. Aku dapatkan sesuatu yang luar biasa. Pasti orang itu akan berkata demikian. Dan itu akan selalu ingat, selalu dia ingat firman Tuhan yang dia dapat. Maka jikalau kita membagikan kebenaran firman Tuhan dari air, bukan daripada Tuhan, melainkan dari diri kita sendiri, pengetahuan manusia sendiri, ya, manusia berusaha untuk mencari, apa ya yang mau saya bagikan. Dia mencari dengan kekuatannya sendiri, tanpa dia dapat daripada Roh Kudus, daripada Roh Tuhan yang hidup. Maka kita seperti memberikan orang minum dari kolam yang bocor. Orang minum, tapi tidak dapat minum, yang didapatkan kering gitu. Seperti orang itu minum di kolam yang bocor. Tapi hendaklah hidup kita ini penuh dengan mata air kehidupan yang terus mengalir, terus memancar, terus membual-bual dari hidup kita. Maka orang akan meminum, ya, air kehidupan yang keluar dari hidup kita, keluar dari mulut kita, untuk bisa menjadi berkat buat setiap orang. Puji Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman sharing firman pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.